Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Utomo dengan nama induk mahasiswa 11220020 dari Prodi Informatika dan kelas A2 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Ini saya akan menyampaikan hasil tugas PBO 1 saya. Langsung saja di sini saya telah membuat skripnya dari awal sampai akhir seperti ini kurang lebih. Jadi di sini saya ketik pertama prescribe tugas PBO. Lalu bawahnya ada import Java Util Scanner. Lalu di bawahnya itu ada kelas bagian rumus. Lalu di bawahnya lagi saya telah menambahkan void rumus kubus, void rumus balok, serta void rumus tabung. Lalu saya telah mendeklarasikan di bagian sini, yaitu di bagian double, yaitu ada R, P, L, T, P, dan hasil. Lalu saya akan panggil dengan scanner. Lalu saya tulis di sini ada keyboard, bisa menggunakan input atau keyboard, terserah teman-teman. Selanjutnya di sini yaitu ada void rumus kubus. Di sini saya akan menuliskan rumusnya kurang lebih seperti ini. Pertama yaitu sistem out print out, mengambil nilai R, yaitu R rumus dideklarasikan ini double. Saya masukkan di sini R sama dengan scan-nya yaitu keyboard titik next double. Lalu di sini hasilnya seperti ini dengan hasil rumus volume kubus, itu R kali R kali R kali R. Lalu di sini kita telah mencetak hasilnya untuk menjadi outputnya. Jadi ini inputannya. Lalu yang kedua saya tulis di sini yaitu void rumus balok, yaitu rumus balok. Jadi sama saja seperti rumus kubus. Pertama saya ketik di sini sistem out print ln, mengambil nilai P, nilai panjang P sama dengan keyboard next double. Artinya di sini saya akan menaruh nilai P sama dengan keyboard ini di next double. Lalu kedua yaitu sistem out print out, mengambil nilai L lebar. L sama dengan keyboard next double. Sama seperti sebelumnya yaitu sistem out print ln, mengambil nilai T. T di sini sebagai nilai tinggi. Di sini ada panjang, lebar, dan tinggi. Lalu saya tuliskan scan-nya yaitu keyboard next double. Jadi hasilnya pertambahan ya teman-teman. Jadi sini ada P tambah L tambah T, panjang tambah lebar tambah tinggi. Lalu saya akan hasil outputannya di sini. Jadi sebelumnya saya input dulu sistem out print ln hasil dengan hasil. Lalu yang ketiga yaitu rumus tabung. Rumus tabung sama seperti rumus balok dan rumus kubus. Ya, saya taruh sini sistem out print ln, mengambil nilai n. N di sini saya tulis sebagai variabel. Lalu P ini kita artikan yaitu seperti 3,14 atau 22/7. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Lalu terus saya di sini ada keyboard next double. Yang kedua yaitu sistem out print, mengambil nilai R sama dengan keyboard scan next double.
Yang ketiga itu sistem outprint L mengambil nilai T tertinggi, T sebenarnya keyboard next double. Hasilnya seperti ini, yaitu P dikali R dikali T. Sama seperti tadi, saya inputannya menggunakan sistem output ln hasil sama dengan plus hasil. Lalu di sini saya public class-nya itu kelas EBO sesuai dengan nama file saya di sini. Lalu seperti biasa itu public static void main string args. Lalu bawahnya scanner terminal input new scanner system in, yaitu untuk mengoutputkan atau dari menginput dan mengoutputkan. Jadi sebelumnya di sini diproses, lalu hasilnya akan kita keluarkan di sini. Lalu string user memilih bagian rumus objek sama dengan new bagian rumus. Lalu di sini saya mulai output atau menginput bagian sini. Itu sistem output pilihlah salah satu bangun ruang yang dibutuhkan. Jadi user bisa memilih salah satu bangun ruang yang dibutuhkan. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Lalu yang kedua yaitu pilihlah volume kubus. Satu, pilih volume kubus. Jadi si user nanti hanya mengetik angka 1, 2, dan 3 gitu. Lalu pilihlah pilihan volume balok. Ketiga yaitu pilihlah volume tabung. Lalu jika user menulis tidak di dalam angka 1, 2, 3 ini, misalnya user menulis angka 5 atau 6, nanti hasil keluarannya yaitu Anda inputannya tidak ada di tabel gitu. Lalu di sini sistem outprint pilihan Anda, user memilih tadi stringnya, karena string di sini yaitu user memilih, kita samakan. Lalu saya panggil lagi scannernya yaitu terminal input next line. Setelah itu kita menggunakan switch and case. Switch di sini yaitu ekspresinya yaitu user memilih pertama case 1. Sistem outprint Anda memilih rumus kubus. Jadi ada sebuah pilihan nanti di outputnya. Yang kedua case 2 yaitu sistem outprint ln. Anda memilih rumus balok, objeknya yaitu rumus balok. Case ketiga sistem outprint L, Anda memilih rumus tabung, objek rumus tabung. Nanti case tersebut akan melihat user memilih dari angka nomor 1 atau nomor 3. Lalu sini ada tambahan default sistem outprint pilihan user tidak masuk dalam tabel. Artinya jika user memasukkan angka di luar angka 1, 2, dan 3, maka proses akan diulang atau ada tanda pilihan user tidak masuk dalam tabel. Mungkin kita praktekkan langsung. Kita sini kita run. Nah, di sini hasil outputnya yaitu pilihan volume kubus, kedua pilihan volume balok, ketiga pilihan volume tabung. Jadi misalnya saya akan memilih
pilihan nomor 1, ketik 1, enter. Anda memilih rumus kubus, tadi di inputannya gitu, lalu mengambil nilai R, kita masukkan angka, misalkan saya ingin masukkan angka 25. Anda milih rumus balok. Nah, jadi sini Anda milih rumus kubus dengan mengambil nilai R. Jadi di nilai inputan tadi yaitu hasilnya R kali R kali R. Berarti 25 kali 25 kali 25. Hasilnya begini, 1525. Lanjut ke rumus balok. Kita mengambil P panjangnya, misalkan saya ingin 10. Lalu diproses dengan mengambil nilai lebarnya, itu saya ingin 50. Mengambil nilai tinggi yaitu 30 misalnya. Nah, hasilnya 60 karena rumus balok yaitu panjang ditambah lebar tambah tinggi. Setelah itu kita ke rumus tabung. Nah, ke rumus tabung sendiri yaitu kita menggunakan yang tadi 3,14, kan saya n-nya 3,14. Jadi kita tulis di sini titik bukan koma. Mengambil nilai R, saya ingin menggunakan angka 40, enter, lalu mengambil nilai tinggi. Ya, hasilnya 5240. Tapi jika user mengetik di luar angka 1, case 1, case 2, dan case 3, misalnya di sini ada pilihan, ada 1, 2, dan 3. Ada volume kubus, volume balok, dan volume tabung. Misalkan saya sebagai user ingin memasukkan pilihan 5, maka proses akan mengeluarkan atau output pilihan user tidak masuk ke dalam tabel karena di sini tersedia hanya 1 sampai 3 case-nya. Lalu diproses dan mengeluarkan pilihan user tidak masuk ke dalam tabel. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.